Halo semua, perkenalkan saya Maria Stefani Tenis dengan NPM 52190034. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi nilai mata kuliah Anorganik Fisik. Jurnal yang saya review berjudul Elektroda solar cell berbasis komposit TiO2 SiO2 sebagai energi alternatif terbarukan. Bagian pertama, pendahuluan. Ketersediaan energi merupakan hal pokok bagi laju pertumbuhan ekonomi, kualitas kehidupan manusia, dan stabilitas dunia. Energi surya dianggap sebagai energi alternatif yang paling menjanjikan sebagai pengganti bahan bakar fosil untuk mengatasi krisis energi di dunia. Sel surya atau solar cell merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, sehingga energi matahari seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. TiO2 adalah salah satu material yang banyak dikembangkan sebagai elektroda solar cell karena sifat semikonduktornya. Semikonduktor titania atau TiO2 bersifat iner, tidak berbahaya, relatif murah dan reaktif terhadap cahaya, sehingga memiliki karakteristik optik yang baik. Semikonduktor TiO2 hanya aktif dalam daerah cahaya UV. Pada aplikasi solar cell, semikonduktor titania masih menghasilkan efisiensi yang rendah. Hal ini dikarenakan terjadinya rekombinasi prematur di dalam sel yang menyebabkan proses transfer elektron menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, para peneliti mulai mengembangkan penelitiannya dengan memodifikasi TiO2 dalam bentuk komposit. Material silika merupakan material yang dapat dikompositkan dengan titania pada aplikasi solar cell komposit. Hal ini karena adanya SiO2 sebagai material komposit secara efektif dapat meningkatkan stabilitas fase kristal antase TiO2, membatasi pertumbuhan kristalit, dan meningkatkan luas permukaan bahan semikonduktor. Namun demikian, dalam penambahan SiO2 perlu dilakukan pengontrol karena porositas bahan, tingkat keseragaman pori, dan homogenitas sebaran logam pada semikonduktor merupakan faktor-faktor yang juga menentukan kualitas bahan semikonduktor. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat gelas atau Pyrex, magnetic stirrer, oven, pipet tetes, neraca analitik, universal indikator, furnace, spektrofotometer UV vis mini, X-ray diffractometer, diffuse reflectance UV atau DRUV, SEM EDX, luxmeter, dan lampu UV. Bahan yang digunakan berkualitas analytical grade dalam penelitian ini adalah TIL-PP atau titanium isopropoksida 98%, TeOS atau tetra etil ortosilikat 97%, etanol 96%, HCl 98%, polivinil alkohol atau PVA, etilen glikol, kalium iodida, ekstrak kulit manggis, aquades, dan substrat PET-ITO. Yang kedua, prosedur kerja. Substrat PET-ITO berukuran 3 x 3 cm
Dibersihkan terlebih dahulu dengan merendam substrat menggunakan Aquades dan etanol masing-masing selama 5 menit. Kemudian dikeringkan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Pembentukan komposit TiO2 atau SiO2 dilakukan dengan metode Sol-Gel, yaitu til PP sebanyak 8,80 ml ditambahkan ke dalam 143 ml etanol dan ditambahkan variasi persen mol SiO2 sebanyak 0, 10, 15, dan 20% mol. Larutan diaduk selama 15 menit pada temperatur ruang dan ditambahkan larutan HCl sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya, Aquades ditambahkan pada larutan dan diaduk selama 30 menit. Larutan didiamkan selama 24 jam sampai terbentuk sol. Sol yang terbentuk di oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 10 jam, kemudian di furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam. Serbuk yang dihasilkan dilapiskan pada substrat fleksibel ITO pada bagian konduktifnya dengan ukuran 2x2 cm dan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam dan dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, SEM-EDX, dan DRUV. Lanjutan, elektroda karbon sebagai elektroda lawan dibuat dengan melarutkan serbuk karbon dalam polivinil alkohol 1% dengan perbandingan 1:1. Artinya, setiap gram serbuk karbon dilarutkan dalam polivinil alkohol atau PVA 1% sebanyak 1 ml. PVA 1% disintesis dengan cara melarutkan PVA sebanyak 1 gram dalam larutan air sebanyak 100 ml. Grafit ditambahkan dengan PVA agar terbentuk kontak yang baik sesama partikel karbon dan ITO. Campuran tersebut kemudian dilapisi ke substrat fleksibel ITO pada bagian konduktifnya dengan ukuran 2x2 cm di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam. Sebelum digunakan sebagai elektroda kerja, komposit TiO2 atau SiO2 terlebih dahulu direndam dengan larutan Die selama 1 jam. Larutan Die dibuat dengan cara menimbang 15 gram kulit bagian dalam buah manggis dan menghaluskannya dengan mortar, kemudian direndam dengan campuran metanol berbanding asam asetat berbanding air dengan perbandingan volume 25:4:21 selama 24 jam. Larutan kemudian difilter dengan kertas saring dan disimpan dalam botol berwarna gelap. Larutan elektrolit iodelit dibuat dengan mencampurkan 0,375 gram kalium iodida ke dalam 5 ml etilen glikol, kemudian ditambahkan 0,05 gram I2 ke dalam larutan tersebut dan diaduk. Larutan disimpan dalam botol berwarna gelap dan tertutup. Penyusunan solar cell dilakukan dengan struktur sandwich dan menyisahkan 1 cm pada bagian tepi substrat yang tidak terlapisi sebagai elektroda pada masing-masing kutubnya. Posisi substrat yang terlapisi komposit TiO2 atau SiO2 di bagian atas, kemudian ditempeli dengan elektroda karbon secara berhadapan. Di antara kedua elektroda ditetesi elektrolit dan dijepit menggunakan paper clip. Solar cell komposit TiO2 SiO2 dipasangkan antara elektroda positif dan negatifnya dengan alat uji kinerja
yang dihubungkan dengan variasi hambatan listrik atau R. Variasi hambatan yang diberikan dimulai dari 1 sampai 20.000 ohm. Solar cell kemudian disinari dengan sumber foton atau sinar UV, dicatat besar potensial listrik atau V dan arus listrik atau I yang dihasilkan. Yang berikut hasil dan pembahasan. Diffuse reflectance ultraviolet atau DRUV digunakan untuk menganalisis band gap komposit TiO2 SiO2. Perhitungan band gap dilakukan dengan menggunakan persamaan Kubel-Kammung, yaitu EG diperoleh dari grafik hubungan antara AHC2 terhadap Hc atau energi foton. Band gap pada semikonduktor adalah Hc pada saat AHC2 sama dengan 0 yang diperoleh dari penarikan garis lurus memotong sumbu X dalam kurva antara energi foton terhadap AHC2. Grafik perhitungan band gap komposit TiO2 SiO2 hasil sintesis dengan pengaruh konsentrasi SiO2 ditunjukkan pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, diperoleh band gap komposit TiO2 SiO2 hasil sintesis seperti yang disajikan pada tabel 1 berikut ini. Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa semakin kecil band gap maka efisiensi yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi SiO2 yang ditambahkan dapat mempengaruhi nilai band gap. Band gap yang terkecil diberikan oleh SiO2 dengan konsentrasi 15% mol sebesar 3,23 eV. Pada penambahan SiO2 20% mol band gap komposit mengalami perluasan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan level pada pita konduksi dan penurunan level pada pita valensi yang mengakibatkan jarak antara pita konduksi dan pita valensi semakin jauh. Difraksi sinar X digunakan untuk mengetahui ukuran struktur kristal dan orientasi kristal dari semikonduktor TiO2 SiO2 yang telah disintesis. Hasil analisis XRD yaitu difraktogram TiO2 murni dan komposit TiO2 SiO2 15% mol diperlihatkan pada gambar 2. Pada gambar 2, baik pada difraktogram TiO2 murni maupun komposit TiO2 atau SiO2 menunjukkan puncak 20 tertinggi berada pada 25 derajat. Puncak ini merupakan kekasan dari senyawa TiO2. Kristal SiO2 tidak terlihat pada difraktogram. Sedangkan menurut data powder diffraction file atau PDF nomor 04 sampai 0379, peak SiO2 seharusnya muncul dengan intensitas tinggi pada 21 derajat. Hal ini karena kristal TiO2 perbesarannya tidak merata sehingga menutupi kristal SiO2 yang perbesarannya dan bentuknya homogen. Selain itu, ada penambahan silika pada titania yang kurang dari 20% tidak begitu mempengaruhi pola intensitas kristal padatan yang dihasilkan, sehingga fase antase tetap mendominasi puncak-puncak intensitas dan akibatnya fase SiO2 menjadi kurang teramati.
Karakteristik SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan TiO2 SiO2 yang dilapiskan pada substrat fleksibel ITO. Morfologi permukaan TiO2 murni dan TiO2 SiO2 15% mol ditunjukkan pada gambar 3. Berdasarkan hasil analisis scanning elektron mikroskop atau SEM, pada gambar 3A tampak bahwa lapisan TiO2 yang berpori dengan bentuk kristal bulat-bulat. Akan tetapi berbeda dengan gambar 3B yang memperlihatkan lapisan TiO2 SiO2 dengan permukaan yang tidak terlihat adanya kristal-kristal sebagaimana pada TiO2 murni. Hal ini karena adanya agregat-agregat SiO2 yang tidak menempel pada TiO2. Ketidakhomogenen ini juga kemungkinan diakibatkan adanya sintering, yaitu perombolan kristal karena adanya pemanasan yang tinggi. Energi dispersif X-ray spektroskopi atau EDX digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan komposisi unsur dari sampel TiO2 murni dan komposit TiO2 atau SiO2. Komposisi unsur hasil analisis EDX disajikan pada tabel 2. Berdasarkan analisis EDX pada tabel 2, kadar unsur titanium dalam padatan TiO2 SiO2 lebih kecil dibandingkan dalam padatan TiO2 murni. Hal ini dikarenakan adanya penambahan silika dalam padatan TiO2 sehingga sebagian atom Ti dalam struktur kristal TiO2 ada yang tergantikan oleh atom Si. Oleh karena itu, unsur Ti akan terlepas dari ikatannya yang menyebabkan komposisi unsur Ti dalam padatan komposit TiO2 SiO2 menjadi berkurang. Yang berikut kinerja solar cell. Kurva karakteristik 1-5 dari setiap solar cell komposit yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar 4. Berdasarkan gambar 4, keempat kurva telah memperlihatkan karakteristik yang baik, yaitu mampu mengubah energi foton menjadi energi listrik secara langsung, dan dari kurva tersebut juga dapat ditentukan parameter solar cell, diantaranya tegangan rangkaian terbuka, arus rangkaian pendek, tegangan maksimum, arus maksimum, dan daya maksimum. Dari parameter-parameter solar cell diantaranya tegangan rangkaian terbuka, arus rangkaian pendek, tegangan maksimum, dan arus maksimum. Dari parameter-parameter tersebut dapat ditentukan fill factor dan efisiensi solar cell. Parameter solar cell komposit TiO2 SiO2 disajikan pada tabel 3. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa solar cell dengan penambahan SiO2 15% mol memberikan efisiensi yang paling baik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jan Lamol et al. 2010 mendapatkan bahwa TiO2 yang dikompositkan dengan SiO2 dapat memunculkan sifat baru yang lebih baik. Pada penelitian ini, saat penambahan SiO2 20% mol kinerja
dari solar cell terlihat menurun dan memberikan efisiensi paling kecil di antara yang lainnya, bahkan lebih kecil dari efisiensi yang dihasilkan oleh TiO2 murni. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh membesarnya band gap pada solar cell, sehingga efisiensi kinerja solar cell menjadi turun. Tabel 3 menunjukkan parameter solar cell komposit TiO2 SiO2. Yang berikut kesimpulan. Hasil penelitian membawa kepada kesimpulan bahwa komposit TiO2 atau SiO2 dipreparasi dengan variasi konsentrasi SiO2 memberikan hasil terbaik pada SiO2 15% mol. Band gap terbaik dihasilkan oleh komposit TiO2 SiO2 dengan konsentrasi SiO2 15% mol. Kinerja terbaik juga diberikan oleh solar cell komposit TiO2 SiO2 15% mol dengan nilai fill factor dan efisiensi berturut-turut sebesar 53,3% dan 2,2234%. Karakteristik solar cell komposit TiO2 SiO2 didominasi oleh fase kristal antase TiO2 dengan struktur kristal tetragonal dan berukuran antara 10 sampai 20 nanometer yang termasuk dalam kelompok non-partikel. Baik, inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.